Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji tentunya hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat teriring salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Di pagi hari ini kita bisa dipertemukan kembali lewat media yang kita cintai bersama. Sebagaimana Allah kumpulkan kita lewat media ini, semoga Allah juga kumpulkan kita kelak di surganya Allah Jalla fi'ula. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, di pagi hari ini kita akan meneruskan tafsir daripada surah Al-Alaq. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, suratul Alaq ini adalah surat yang pertama kali turun kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan surat ini pula yang menjadikan Nabi diangkat menjadi seorang Nabi. 5 ayat pertama dalam suratul Alaq. Sebelum saya jelaskan tafsir daripada suratul Alaq, sedikit kita akan menjelaskan tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam secara ringkas sampai kepada turunnya suratul Alaq ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita tahu bahwa kita diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tidak sia-sia, tapi diutus kepada kita seorang Nabi dan Rasul. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Telah datang kepada kalian seorang utusan dari jenis kalian. Dan setiap umat diutus kepada mereka seorang Rasul, termasuk kita umat Islam. Diutus kepada kita seorang Rasul yang namanya Muhammad ibn Abdullah atau Ahmad ibn Abdullah salawatullah alaihi wasallam. Secara singkat, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, maka Allah mengatakan wa wajadaka yatiman fa'awa. Rasul terlahir yatim. Tetapi tentu yatimnya Rasul tidak seperti yatim-yatim yang lainnya. Karena Allah sudah siapkan dia menjadi pemimpin umat, Sayyidul awwalin wal akhirin, Sayyidul anbiya'i wal mursalin. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan perlindungan sedari kecil untuk dipersiapkan menjadi seorang Nabi dan Rasul. Ketika Nabi SAW terlahir, maka yang pertama kali menyusui tentu ibundanya, Aminah bintu Wahbin. Kemudian juga salah satu budak daripada Abu Lahab namanya Suwaibah. Bahkan Abu Lahab sangat senang dengan kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai memerdekakan budaknya, Suwaibah. Walaupun belakangan setelah diangkatnya Rasul menjadi Nabi dan Rasul, justru orang yang pertama kali menentang sebelum yang lainnya. Kemudian sebagaimana kebiasaan orang-orang Arab, maka
bayi-bayi mereka disusukan di desa-desa yang terpelihara bahasanya, terpelihara akhlaknya, terpelihara kesehatannya, dan begitu seterusnya. Maka datanglah dari berbagai macam kabilah para wanita-wanita yang memiliki anak yang bisa menyusui untuk mencari orang-orang kaya yang ada di kota, supaya disusukan kepada mereka dan mereka mendapatkan upah. Ketika kemudian mereka pun mencari bayi-bayi di kota Mekah, subhanallah, tidak ada yang berani mengambil bayi Aminah, Muhammad SAW kecil. Alasannya dua, karena dia terlahir yatim dan kondisinya miskin, sehingga mereka takut mengambilnya karena dikhawatirkan tidak punya imbalan. Ketika semua wanita-wanita yang menyusui sudah mendapatkan bayinya masing-masing dan mereka sudah bertolak pulang, maka ada satu keluarga yang telat datang yang akhir, namanya Halimah Sa'diyah dan suaminya. Ketika itu sudah tidak ada bayi kecuali bayi Nabi Muhammad SAW. Kata suaminya, sudah ambil saja, mudah-mudahan dengan mengambil bayi ini kita akan diberkahi. Subhanallah. Betul apa kata suami Halimah Sa'diyah. Di malam itu ketika mereka istirahat dan hendak bertolak pulang ke Bani Sa'diyah, malam itu mereka sudah mendapatkan kebaikan. Tiba-tiba air susu Halimah Sa'diyah bisa menyusui anak yang dibawanya dan menyusui Nabi SAW, dan keduanya bisa beristirahat dengan tenang, padahal malam itu mereka serba kesulitan, kelelahan dan keletihan. Sehingga di pagi harinya mereka sudah sehat dan mampu melakukan perjalanan dari Mekah kembali ke Bani Sa'diyah dan mampu menyusul kawan-kawannya. Padahal unta yang ditungganginya tidak layak ditunggangi, tapi itulah berkah karena Rasul dibawa oleh mereka. Selama 4 tahun Nabi SAW berada di rumah Halimah Sa'diyah dalam perawatannya. Kemudian Halimah Sa'diyah ketika hendak memulangkan Rasul SAW, karena sudah menyusui lewat 2 tahun, tentunya sudah selesai tugasnya. Tapi karena melihat kebaikan maka menambah waktunya. Sampai akhirnya ketika ada peristiwa besar yang terjadi kepada Nabi SAW, pembelahan dada, sehingga Halimah takut bahwa peristiwa ini akan menjadikan celaka kepada anak susuannya, maka dia mengembalikan Nabi SAW kepada ibundanya tercinta Aminah bintu Wahbin. Ketika usia Nabi SAW menginjak 6 tahun, maka Aminah pun membawa Nabi SAW untuk berziarah ke kuburan ayahandanya Abdullah. Karena sekali lagi bahwa Rasul terlahir yatim. Ketika masih di perut Aminah, bapaknya sudah meninggal dunia di usia Rasul 6 bulan kandungan. Maka kemudian ketika berziarah antara Khadijah, Ummu Aiman dan juga Nabi SAW yang ketika itu masih kecil, masih anak-anak, masih usia 6 tahun. Maka Nabi SAW berangkat bersama ibundanya dan pembantunya Ummu Aiman. Tapi Allah takdirkan sepulangnya dari Madinah di tempat yang namanya Abwa, kemudian Aminah jatuh sakit dan juga meninggal dunia di hadapan Nabi SAW. Maka Nabi SAW kemudian dibawa pulang oleh Ummu Aiman dan diserahkan kepada kakeknya Abdul Muttalib, Sayyidul Badha, pemimpin orang Arab. Maka Nabi mendapatkan kecintaan yang luar biasa, layaknya bapak sendiri yang sangat menyayanginya. Bahkan Abdul Muttalib lebih menyayangi Rasul dibandingkan anak-anaknya. Tapi sayang, hanya 2 tahun di pangkuan Abdul Muttalib. Kemudian Abdul Muttalib, kakek Nabi SAW, meninggal dunia ketika Rasul usianya 8 tahun. Kemudian berpindahlah pangkuan dari Abdul Muttalib kepada pamannya Abu Talib. Di rumah Abu Talib inilah Nabi SAW besar, dididik, diberikan kasih sayang, walaupun kondisi Abu Talib sangat miskin.
tidak seperti paman-paman lainnya, tetapi memberikan rasa cinta kepada Nabi SAW karena wasiat dan pesan Abdul Muttalib ayahnya untuk merawat anak ini. Dia memiliki perkara besar di masa depan. Sampai ketika usia Nabi SAW 12 tahun, maka Abdul Muttalib pun ingin berangkat melakukan perniagaan dari Mekah menuju Syam. Nabi SAW ketika itu hendak ditinggalkan di Mekah, tapi Nabi SAW tidak mau kecuali ingin ikut dengan pamannya. Dan pamannya pun sangat menyayangi Nabi SAW. Akhirnya dibawalah Rasul oleh Abu Talib dalam rihlatas syita'i was saif, perjalanan berniaga dari Mekah menuju negeri Syam. Akan tapi sesampainya kemudian di perbatasan Syam, tiba-tiba dihentikan oleh seorang rahib, seorang pendeta yang bernama Buhairah, yang ketika itu sudah menunggu-nunggu karena melihat ada tanda-tanda yang berbeda di alam. Karena dia seorang pendeta yang suka membaca, dan dia tahu sebentar lagi akan lewat seorang yang dicatat dalam kitab-kitabnya bahwa dia akan menjadi seorang nabi dan rasul. Tidak biasa. Banyak kafilah-kafilah dari Arab yang menuju Syam biasanya dibiarkan pulang pergi tanpa ada sambutan yang baik, kecuali ketika datang kafilah Abu Talib. Dia melihat ada tanda-tanda yang aneh, kemudian diberhentikan, kemudian dijamu makan, sampai akhirnya kemudian beliau melihat ada anak remaja yang ciri-ciri kenabiannya ada pada dia, maksudnya Nabi SAW. Maka dia bertanya kepada Abu Talib, siapakah ayah ini? Maka Abu Talib mengatakan, saya. Kata Buhairah rahib, tidak. Anak ini tidak layak punya ayah. Abu Talib kaget. Kemudian dia baru mengaku bahwa dia bukan ayahnya, tapi dia pamannya. Kemudian Buhairah melihat ada tanda di pundak Nabi SAW yang merupakan tanda-tanda nubuwah. Maka dia pun menangis, menasihati Abu Talib dan mengatakan agar jangan diteruskan perjalanannya ke Syam. Sebab kalau orang-orang Yahudi Syam tahu bahwa dia calon seorang nabi, tentu mereka akan membunuhnya. Apalagi dia bukan keturunan Bani Israel, tapi keturunan Bani Ismail. Akhirnya kemudian Abu Talib pun mengembalikan Nabi SAW ke Mekah, sehingga Rasul tidak jadi berangkat bersama Abu Talib untuk berniaga ke Syam. Akan tetapi Nabi SAW ketika usianya semakin meningkat remaja, dia berusaha untuk mencari kegiatan, mencari pekerjaan di sekitar Makkah. Maka jadilah dia seorang penggembala kambing. Dia mencari orang-orang kaya yang banyak kambingnya. Kemudian dia merawat kambing-kambing orang kaya dengan gaji yang sedikit. Akan tetapi justru inilah permulaan tarbiyah dari Allah Subhanahu wa taala, karena kelak Nabi SAW akan yakudul ummah, memimpin umat, maka bidayatul amri, permulaannya yakudul ghanam. Maka Rasul pun berusaha untuk dilatih oleh Allah memimpin kambing-kambing, karena dia akan memimpin manusia. Kenapa mesti memimpin kambing? Merawat kambing itu Allah sedang mentarbiyah dia akan memimpin manusia. Karena ketika seseorang merawat kambing, maka butuh kesabaran, butuh kasih sayang. Karena orang kalau punya peliharaan tidak punya kasih sayang, tidak akan bertahan hidup binatang itu. Maka perlu kasih sayang, perlu kesabaran, perlu amanah. Karena ini kambing orang, dia harus menjaganya, tidak boleh sakit, tidak boleh hilang, tidak boleh dimakan serigala. Ya, sehingga perlu adanya aturan, kedisiplinan, tanggung jawab, kejujuran. Dari sinilah maka Rasul bisa mempelajari berbagai macam akhlak saat dia menggembala kambing. Ya, dan itu sekali lagi awal tarbiyah Allah yang Allah tarbiyah kepada calon nabinya. Maka ketika sudah beberapa tahun menjadi para penggembala, nampaklah akhlak Nabi SAW, terutama di kalangan sesama para penggembala dulu.
baru kemudian menyebar di tengah-tengah orang-orang Quraisy bagaimana akhlak luar biasa. Dan itu ketika terjadi walimah, musim kawin, ketika usia Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menginjak mungkin sekitar 19-20 tahun gitu kan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu dititipi oleh kambing-kambing sebayanya. Apabila ada acara walimah, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkadang tidak ikut kepada walimah tersebut, tetapi harus merawat kambing-kambing kawan-kawannya yang ikut menghadiri walimah. Dan subhanallah, tidak ada satupun kambing yang sakit, yang hilang, justru semakin sehat. Dan Nabi SAW berusaha untuk merawat titipan orang lain. Dari sini, di antara sesama penggembala, Nabi mulai dikenal. Orangnya jujur, orangnya amanah, sampai disebut Sadiqul Amin. Tapi apabila Nabi SAW datang ke walimah, maka Nabi SAW awal datang saja langsung tidur. Dia tidak pernah minum khamar. Dia tidak pernah memandang aurat wanita. Dia tidak pernah berbicara kotor. Dia tidak pernah mengucapkan kalimat-kalimat yang dibenci manusia, sehingga mulailah akhlaknya tersebar di tengah-tengah orang-orang Quraisy bahwa dia memiliki akhlak yang luar biasa. Dari situlah orang-orang Quraisy kemudian mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena akhlaknya yang luar biasa. Sampai akhirnya kemudian kebaikan dan akhlak Rasul terdengar oleh seorang wanita. Wanita tahirah, wanita yang suci. Wanita yang tidak pernah menyembah berhala. Wanita yang senantiasa taat dengan aturan-aturan menjaga kehormatan. Walaupun Islam belum datang. Makanya kemudian orang-orang Quraisy menyebutnya dengan tahirah, wanita suci, karena dia sudah memakai jilbab walaupun Islam belum datang. Kemudian diundanglah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke rumah wanita suci ini, wanita kaya, wanita yang sangat cantik, wanita yang sangat luar biasa. Kemudian diajak kerjasama mudharabah untuk melakukan perniagaan rihlatas syita'i was-saif menuju kota Syam atau menuju negara Syam. Tetapi sebagai wafa, bentuk kebaikan, maka Rasul tidak langsung menerima tawaran Khadijah, tapi minta izin kepada pamannya Abu Talib. Tetapi Abu Talib kemudian mengizinkan. Akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mulai bekerja kepada Khadijah, melakukan perniagaan bersama Khadijah dengan sistem mudharabah, di mana Khadijah memiliki modal dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang memainkan modalnya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun safar ke Syam, dan Khadijah sudah mendengar bagaimana akhlak Rasul, bagaimana amanahnya, bagaimana kejujurannya, bagaimana kebaikannya. Makanya dia mengirim budaknya yang bernama Maisarah, budak laki-laki yang bernama Maisarah, untuk ikut serta dalam perniagaan perdana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang membawa harta Khadijah untuk didagangkan di Syam. Dan Khadijah menitip pesan kepada Maisarah untuk mencatat segala sesuatu yang ia lalui bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berangkatlah Maisarah bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ingat bahwa safar itu disebut safar karena yusfiru tabiat ar-rajul. Kenapa safar disebut safar? Karena menampakkan tabiat seseorang. Jadi Khadijah ingin tahu seperti apa akhlaknya Nabi SAW ketika safar. Karena belum tentu orang yang baik ketika mukim, baik ketika safar. Terkadang ketika dia tidak safar, memang dia baik orangnya. Tapi ketika safar belum tentu baik. Nampak tabiatnya. Makanya kalau Anda ingin mengetahui tabiat seseorang, maka safarlah bersama dia. Atau mengirim orang yang amanah, safar bersama dia. Ceritakan ketika perjalanan safar seperti Khadijah mengirim Maisarah dan memerintahkan untuk mencatat segala sesuatu dari muamalah Rasul sepanjang perjalanan. Subhanallah. Ketika berangkat Maisarah dengan Rasul menuju perniagaan ke Syam, rupanya Maisarah melihat bagaimana amanahnya, bagaimana kejujurannya, bagaimana tutur katanya, bagaimana muamalahnya bersama manusia. Belum lagi ada peristiwa yang aneh. Sejak berangkat sampai ke Syam ada awan yang menaungi seolah-olah tidak pernah terkena sinar matahari. Rasul dilindungi dari cahaya matahari. Setiap lewat kepada sebuah batu-batu mengucapkan salam. Setiap lewat ke pepohonan-pepohonan mengucapkan salam. Dan banyak peristiwa aneh yang disaksikan oleh Maisarah terhadap perjalanannya bersama Nabi SAW ke Syam. Belum lagi
keuntungan ini didapat luar biasa. Belum pernah Khadijah bekerja sama dengan siapapun mendapatkan keuntungan sebesar ketika bekerja sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mabruk, diberkahi usahanya, diberkahi keuntungannya, labanya dan begitu seterusnya, sehingga Khadijah menjadi senang. Akhirnya tertanam kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sinilah maka Khadijah kemudian hendak meminang Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi suaminya. Dikirimnya Nafisah, saudarinya, untuk menanyakan maukah Rasul menikah dengan Khadijah. Tapi sekali lagi, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melupakan jasa pamannya. Dia tetap mengatakan belum bisa memberikan jawaban sampai saya astadzinu ammi, meminta izin kepada pamanku. Sebagaimana ketika diajak berniaga, dia pun minta izin kepada pamannya, maka begitu juga ketika ditawari menikah, dia pun harus minta izin kepada pamannya. Begitulah amanah Nabi sallallahu alaihi wasallam, jazaa'ul ihsan ilal ihsan. Balasan kebaikan itu hendaknya dibalas dengan kebaikan yang sama. Jangan sampai orang yang sudah berbuat baik kepada Anda tidak balas dengan kebaikan, bahkan Anda membalas dengan keburukan, na'udzubillah. Maka Nabi meminta izin kepada pamannya, kemudian pamannya mengizinkannya. Akhirnya kemudian terjadilah pernikahan yang luar biasa, pernikahan yang sangat mulia antara Sayyidul Awwalin, pemimpinnya orang-orang yang awal dan akhir, pemimpinnya para nabi dan rasul, dan Sayyidatun Nisa'i fil alam, pemimpin para wanita di alam semesta, Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu an. Maka menikahlah keduanya di Masjidil Haram. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan mahar 10.000 dirham dan menyembelih 10 ekor unta, kemudian melakukan walimah di Masjidil Haram sampai selesai walimah. Dan sebelum walimah, kedua belah pihak seperti Abu Talib mulai berkhutbah menceritakan siapa sosok ponakannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kebaikannya, akhlaknya dan begitu seterusnya. Kemudian juga dari keluarga Khadijah bangkit kemudian menceritakan akhlak kebaikan Khadijah, dan manusia pun melihat bahwa dua manusia itu memang sekufu, seimbang. Ya, memang layak ya untuk menikah karena dua-duanya sudah seimbang. Akhirnya menikahlah Rasul dengan Khadijah, dan selesailah pernikahan Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan Khadijah, dan Rasul hidup bersama Khadijah. Maka ketika Khadijah melihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi kepala rumah tangga yang sangat bertanggung jawab, maka Khadijah pun sangat yakin dan percaya dengan Nabi SAW, sehingga dia serahkan semua kekayaannya, rumahnya, usahanya, bisnisnya, dan dia menjadi ibu rumah tangga yang betul-betul melayani suaminya. Maka Nabi SAW pun betul-betul fokus menjadi peniaga besar. Dari sinilah maka Rasul kenal dengan para peniaga Arab yang sangat besar seperti Abu Bakar, Utsman, Abdurrahman bin Auf dan yang lainnya. Ya, dan itu di masa jahiliyah. Apalagi Abu Bakar itu tujarul zahab, memang dia penjual emas. Ya, dan penjual emas itu menguasai kaum karena emas itu kecil tapi bernilai besar. Jadi intinya Rasul banyak berelasi dengan banyak para pengusaha orang-orang Arab. Dari situlah maka Rasul pun terkenal amanahnya, kejujurannya di tengah-tengah para pengusaha. Sampai akhirnya apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian tidak pergi berniaga dan yang lainnya pergi berniaga, kemudian mereka pun hendak menitipkan barang-barang yang berharga, maka mereka akan menitipkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hingga Rasul memiliki gudang titipan di rumah Khadijah, dan itulah bank Arab pertama yang diasas oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena mereka paham siapa Rasul, orangnya amanah, mereka siap menitipkan apapun karena mereka tidak takut dicuri, tidak takut hilang, tidak takut rusak karena kejujuran dan amanah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka semua orang Arab menyebutnya Rasul sebagai Shadiq al-Amin, orang yang jujur lagi amanah. Itulah sifat yang melekat kepada Rasul dalam kehidupannya sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam berusia antara 35-36, terjadi peristiwa di mana Ka'bah ini sebagian bangunannya roboh. Ya, karena ada sebelumnya dilewati beberapa peristiwa, ada namanya Fudur, ada namanya
perang Fijar dan begitu seterusnya yang tidak mungkin saya ceritakan karena juga singkat waktunya. Intinya ada peristiwa Ka'bah ini mau roboh gitu kan. Akhirnya kemudian sepakat orang-orang Quraisy pun ingin merobohkan Ka'bah, kemudian ingin membangun kembali dengan renovasi yang baru. Maka Mughirah, Al-Walid ibn Mughirah yang ketika itu memimpin pembangunan Ka'bah, akhirnya kemudian mensyaratkan agar harta yang masuk untuk pembangunan Ka'bah ini harus dari harta halal. Akhirnya kemudian mereka pun merenovasi Ka'bah dan merobohkan Ka'bah yang lama, kemudian dibangunnya Ka'bah yang baru, tapi karena kurang dananya akhirnya Ka'bah tidak bisa dibangun secara keseluruhan, tetapi hanya sebagian sehingga mengeluarkan Hajar Ismail dari Ka'bah. Nah, ketika peletakan Hajar Aswad inilah yang menjadikan semua orang berebut. Kabilah-kabilah hampir perang. Karena bagaimanapun meletakkan Ka'bah sebuah kehormatan bagi sebuah kabilah. Maka hampir perang di antara kabilah-kabilah Quraisy bahwa merekalah yang berhak untuk meletakkan. Kabilah ini mereka mengatakan kami yang berhak meletakkan. Sehingga hampir perang. Tapi orang yang berakalnya kemudian mengatakan, tunggu dulu. Sebaiknya yang meletakkan Hajar Aswad ini seorang yang akan keluar dari pintu ini. Rupanya yang keluarlah Nabi SAW dan mereka sudah tahu siapa Nabi. Tapi Nabi SAW tidak meletakkan sendiri. Rasul berusaha untuk mentaklim, melembutkan hati-hati pemimpin-pemimpin para kabilah. Sehingga semua ingin kebagian. Makanya Rasul menyarankan untuk mengambil kain, meletakkan Hajar Aswad di tengah, kemudian masing-masing kabilah meletakkan ujung-ujung kain sehingga seolah-olah membawa semua kabilah kepada Hajar Aswad. Dan itulah keadilan Nabi SAW dikenal. Ya, bagaimana Nabi SAW mempersatukan umat di saat mereka sedang hendak bermusuhan, hendak berperang gara-gara peletakan Hajar Aswad. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, sampai ketika usia Rasul 37 tahun. Walaupun Rasul ini seorang pedagang, sering berinteraksi dengan manusia, tapi Nabi SAW mulai benci berjumpa dengan manusia. Tidak suka apalagi melihat kerusakan bangsa Arab yang semakin hari semakin parah. Maka Nabi SAW pun yuhibbut tahannut. Dia suka menyendiri, tafakur, kadang ke Mina, kadang ke Muzdalifah gitu kan. Ditambah-tambah kemudian 6 bulan sebelum diangkatnya Nabi dan Rasul, Nabi selalu bermimpi aneh. Mimpinya sama dengan falak subuh. Jadi kalau malam bermimpi selalu kejadian. Ya, dalam mimpinya apa yang akan dimakan besok orang-orang Quraisy, apa yang akan diminum orang-orang Quraisy, tamu yang datang dari orang-orang Quraisy, apa saja pokoknya yang akan terjadi dari peristiwa itu, selalu mimpinya menjadi sebuah kenyataan. Dan itulah yang diceritakan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Awal permulaan turunnya wahyu itu adalah ru'yatun salih kal falakis subuh. Jadi mimpi yang baik seperti falak subuh. Setiap yang dilihat Rasul menjadi sebuah kenyataan. Termasuk juga Rasul SAW dalam bermimpinya, dia akan pergi ke Gua Hira, didatangi malaikat Jibril dalam bentuk manusia, bla 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 dan begitu seterusnya. Itu pula yang menjadikan sebab kenapa Rasul sampai mendatangi Gua Hira di bulan Ramadan. Dan itu akhir tahanut Rasul, karena disitulah turun suratul Alaq yang kita akan bahas. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Maka tepat di usia Rasul SAW 40 tahun. Dan usia 40 tahun usia yang matang. Karena biasanya usia 40 tahun itu nikmat Allah Subhanahu wa taala sudah hampir sempurna. Biasanya umur 40 tahun sudah punya pekerjaan, sudah punya istri, sudah punya anak gitu ya. Yang cara berpikirnya pun sudah dewasa gitu, tidak mudah goyah. Maka Allah Subhanahu wa taala menghendaki Rasul didaulat menjadi nabi. Sebagaimana alur mimpinya, Nabi SAW pun kemudian tahannut di usia 40 tahun. Setelah mempersiapkan perbekalan, Rasul bergegas dari rumahnya menuju sebuah tempat yang tinggi. Di situ ada gua yang disebut dengan Gua Hira. Maka Rasul pun tahannut di situ. Ya. Maka tepat di bulan Ramadan, lebih tepat lagi di 10 akhir Ramadan, atau lebih tepat lagi di tanggal-tanggal ganjil, di malam Lailatul Qadar, di sepertiga malam akhir, tiba-tiba Rasul dikejutkan oleh seorang laki-laki yang sangat tampan, jelmaan dari malaikat Jibril. Tiba-tiba datang menemui Nabi SAW, kemudian mengucapkan salam, kemudian menjabat tangan, tiba-tiba memeluk Nabi SAW. Ketika memeluk Rasul inilah tiba-tiba dia mengatakan, Iqra ya Muhammad. Kata Nabi SAW, ma'ana biqari. Ya.
Kalimat Iqra artinya bukan baca, karena Jibril tidak membawa tulisan, suruh membaca gitu. Karena mungkin dalam pikiran kita Iqra baca maksudnya seolah-olah ada buku yang dibaca. Bukan. Maksud Iqra di sini artinya ablig, sama dengan kalimat ketika Jibril datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengatakan, ya Rasul, ya Muhammad, ya Iqra ila Khadijah salam min Rabbihi wa minni. Wahai Muhammad, bacakan kepada Khadijah. Kan kalau arti harfiahnya seperti itu. Bacakan kepada Khadijah salam dari Rabbnya dan dariku. Maksudnya tentu bukan membaca, tetapi sampaikan. Ya, sampaikan salam dari Rabb dariku. Jadi Khadijah mendapatkan salam dari Allah dan juga dari Jibril alaihi salatu wassalam. Jadi Iqra itu artinya sampaikan. Sampaikan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bahwa Rabbmu itulah yang Maha menciptakan. Iqra wa rabbukal akram. Allama alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Rasul disuruh menyampaikan. Ya, belajar, ya, belajar menyampaikan kepada manusia, tetapi belum ada perintah untuk berdakwah. Ya, hanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sini disuruh untuk membaca, belajar, mengenal siapa Tuhannya. Ya, karena Iqra itu isyarat tentang ilmu. Ya, membaca itu melahirkan ilmu. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul hanya mengatakan, ma'ana biqari. Aku tidak bisa baca. Dikiranya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disuruh membaca catatan yang dibawa Jibril. Jibril tidak membawa catatan. Sehingga Rasul mengatakan, ma'ana biqari. Dan ini menunjukkan bahwa Rasul tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Dan dia adalah ummi. Orang la yaktub wala yaqra. Tidak bisa menulis, tidak bisa membaca. Itulah ummi. Kenapa Nabi SAW ummi? Ya, supaya jangan orang mengira bahwa wahyu itu saduran dari kitab-kitab lama yang dirangkum oleh Rasul disampaikan kepada manusia. Bagaimana Rasul akan menyadur, akan merangkum, sementara Rasul tidak bisa membaca, apalagi menulis. Artinya ini membenarkan bahwa Al-Quranlah wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian karena Rasul tidak bisa membaca dan mengatakan ma'ana biqari, semakin eratlah pelukan Rasul, pelukan malaikat Jibril. Tapi Rasul tetap mengatakan ma'ana biqari. Sampai ketiga kalinya pelukan Jibril semakin erat sekali, sampai Rasul keluar keringatnya ketakutan, dan Jibril mengatakan Iqra ya Muhammad, tapi Rasul tetap mengatakan ma'ana biqari, ma'ana biqari. Aku tidak bisa baca, aku tidak bisa baca. Dari sini ada faedah bahwa seorang guru itu perlu keras dengan muridnya. Ya. Jadi kalau kita lihat parenting, ilmu parenting gitu ya, terkadang seseorang pengajar itu tidak mesti lembut, tetapi ada waktu-waktu keras kepada muridnya supaya seorang guru ditakuti, seorang guru dihormati, seorang guru punya wibawa di hadapan murid-muridnya. Makanya Jibril alaihi salam mengajarkan kepada para pengajar, pada setiap guru ilmu parenting kepada kita. Rasul Jibril semakin erat pelukannya, semakin erat pelukannya sampai 3 kali, sampai akhirnya barulah Jibril mentalkin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Disinilah permulaan turunnya suratul Alaq 5 ayat pertama. Iqra, Iqra ya Muhammad, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat pertama syarat dengan pelajaran, syarat dengan ibrah. Apa saja ibrah dan pelajaran dari 5 ayat pertama suratul Alaq? Tentu ini pembahasan yang panjang karena waktu juga. Maka pembahasan di pagi hari ini kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita akan lanjut tafsir suratul Alaq pada minggu depan jika Allah menghendaki. Taib, kita kembalikan kepada moderator, barangkali ada yang ingin ditanyakan. Tafadhal mashkura. Materi yang disampaikan di kesempatan yang berbahagia ini semoga bermanfaat bagi kita semuanya, pendengar dan pemirsa di manapun berada di seluruh dunia. Baik, setelah ada pertanyaan yang sudah masuk dari penanya di Singapura, dari
sekian. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Izin bertanya Ustaz, bagaimanakah kita bisa menjadi orang yang selalu amanah seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, agar kita bisa dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sementara kita bekerja di luar negeri, Ustaz. Jazakallah khair atas penjelasan. Iya. Bismillah, walhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Tentu membiasakan memiliki akhlak yang baik itu penting. Makanya ada istilah awid lisanaka bi khairin. Biasakan lisanmu mengucapkan yang baik, karena itu akan jadi sebuah kebiasaan. Orang kalau biasa mengucapkan kalimat yang santun, maka akan menjadi kebiasaan dia. Dia tidak akan memilih kata-kata kecuali yang baik. Karena kebiasaan itu membawa seseorang akan menjadi biasa. Dan itu dijelaskan dalam hadis Nabi SAW. Alaikum bisidqi. Alaikum bisidqi. Fa inna sidqa yahdi ilal birr. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Wa ma yazalu ar-rajulu yasduq wa yataharra fi sidqi hatta yuktaba indallah siddiqa. Kata Nabi, wajib sekalian berlaku jujur, berlaku amanah. Karena kejujuran dan amanah itu mengantarkan kepada kebaikan, dan kebaikan itu mengantar kepada surga. Wa ma yazalu ar-rajulu yasduq. Orang kalau terbiasa lisannya mengucapkan kalimat-kalimat jujur, biasa amanah, ya, maka kebiasaan-kebiasaan itu akan menjadi kebiasaan hidupnya. Hatta yuktar indallahi siddiqa. Sampai Allah nanti akan catat engkau ini termasuk orang yang jujur. Kalau orang sudah wa ma yazalur rajul, terus-terusan dia membiasakan untuk jujur, untuk amanah, nanti Allah akan catat kita ini sebagai orang yang jujur dan amanah. Kalau Allah sudah mencatat kita ini jujur dan amanah, maka manusia akan mengikuti apa yang Allah catat. Ya. Makanya Allah mengatakan, Nabi SAW mengatakan, wa ma yazalur rajulu yasduq wa yataharra fi sidqi hatta yuktaba indallah siddiqa. Tapi sebaliknya, iyyakum wal kadhib. Hati-hati, jangan suka berdusta, lawan daripada jujur. Lawan daripada amanah, khianat, jangan berkhianat, jangan berdusta. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wal fujur yahdi ilan nar. Wa ma yazalu ar-rajulu yaqdub wa yataharra fil kadhibi hatta yuktaba indallahi kadzdzaba. Orang kalau biasa berdusta, maka sehari-harinya kebiasaan akan dibawa, dan dia akan suka berdusta sampai Allah catat, wah Anda ini seorang pendusta. Maka biasakan untuk jujur, biasakan untuk amanah, sehingga menjadi kebiasaan Anda nantinya, dan manusia akan melihatnya. Yang kedua, berkawan dengan orang jujur. Allah mengatakan wa kunu ma'as sadiqin. Wa kunu ma'as sadiqin. Bertemanlah dengan orang-orang jujur, dengan orang-orang amanah, dengan orang-orang baik, dengan orang-orang yang lisannya baik, perbuatannya baik. Karena al-mar'u ala dini khalili. Seseorang itu berdasarkan agama kawannya. Kalau kita berkawan dengan orang yang suka berdusta, maka lambat laun kita jadi pendusta. Kalau Anda berkawan dengan orang yang khianat, maka lambat laun Anda akan jadi pengkhianat. Begitu seterusnya. Maka biasakan berkawan dengan orang-orang baik. Pilih kawan yang baik, karena kawan as-sahib as-sahib. Kawan itu nyeret orang. Nyeret kepada kebaikan atau nyeret kepada keburukan. Kemudian berusaha berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar hati kita ditetapkan. Kalau kita sudah mulai terbentik dalam hati kita untuk berdusta, untuk berkhianat, maka lekas berdoa kepada Allah agar hati kita ditetapkan tidak berlaku seperti itu. Maka ya, doa yang paling banyak dibaca Nabi SAW, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Kemudian yang terakhir, cobalah baca akibat hukuman yang Allah akan berikan kepada para
pendusta, para pengkhianat. Lihat bagaimana balasannya. Karena dengan kita mengetahui dosanya, balasannya, hukumannya, tentu kita akan makin takut untuk melakukan hal-hal yang berbau khianat, dusta, dan yang semacamnya. Wallahu a'lam. Jazakallah Ustaz atas penjelasannya, menjawab pertanyaan-pertanyaan di Singapura. Semoga menjadi pelajaran berharga tidak saja bagi mereka, tapi juga bagi kita semuanya. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, kita terbatas oleh waktu. Insya Allah kajian tafsir surat Al-Alaq akan dilanjutkan pada hari Selasa yang akan datang. Dan di kesempatan kali ini kita cukupkan